Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Suistu Wibowo dari kelas Manajemen Sore dengan nomor NIM 289251029. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PPKN yang bermateri partisipasi demokrasi pada negara untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Baiklah, mari kita masuk ke slide selanjutnya untuk membahas materi tentang partisipasi demokrasi pada negara. Partisipasi demokrasi. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal. Partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM atau hak asasi manusia. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratis deliberatif. Arti partisipasi sering disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Dalam lain hal, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbang inisiatif dan kreativitasnya. Ini adalah contoh partisipasi warga dalam demokrasi yang sedang demo tentang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini untuk koruptor. Karena maraknya banyaknya koruptor di pemerintahan di Indonesia, maka warga atau masyarakat sedang berdemo untuk segera menangkap koruptor yang sedang berkeliaran. Partisipasi sebagai cara. Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek. Lebih umum dalam program-program pemerintah yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian. Partisipasi umumnya jangka pendek. Partisipasi sebagai tujuan. Berupaya untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif pembangunan. 3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam negara-negara berkembang. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi. Ketika terjadi krisis dalam partisipasi, jalan terbaik dalam mengatasinya adalah peningkatan inkremental dan bertahap seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke-19. Cara demikian akan memberikan kesempatan dan waktu kepada institusi maupun kepada rakyat untuk menyesuaikan diri. Partisipasi politik.
Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai itu. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang apa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Partisipasi politik demokrasi dalam bentuk kehidupan masyarakat, yaitu adalah lingkungan sekolah. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, OSIS, atau organisasi ekstrakurikuler. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Contohnya adalah forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat. Lalu ada pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Di lingkungan negara, contohnya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Kesimpulannya adalah peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti di dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada giliran dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Maaf jika ada salah kata atau membuat hati terluka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.